dari kelompok Mamalogi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran lingkungan mengenai pencemaran tanah. Pencemaran tanah, simulasi, perhatikan informasi di bawah ini. Sampah yang dihasilkan di Indonesia perharinya mencapai 67 juta ton. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jenis sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik dan sampah plastik. Lebih dari 1 juta kantong plastik digunakan setiap menitnya dan 90% dari kantong plastik tersebut dipakai hanya sekali lalu langsung dibuang. Identifikasi masalah. Ayo rumuskan masalah. Yang kalian dapatkan dari informasi di atas. 1. Mengapa sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik? 2. Mengapa sampah yang dihasilkan di Indonesia dapat mencapai 67 juta ton perharinya? 3. Apa manfaat dari mempraktikkan konsep 3R? 4. Apa efek pencemaran tanah bagi kehidupan sehari-hari? Bagaimana pendapat kalian mengenai informasi di atas? Menurut kelompok kami, orang Indonesia harus bijak dalam memilah sampah dan mempraktikkan konsep 3R. Dan juga harus saling menyadarkan sesama masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan dampak buruk lainnya. Saya berhipotesis, ayo ajukan dugaan sementara kalian mengenai informasi di atas yang telah kalian amati. Apakah benar sampah yang dihasilkan di Indonesia dapat mencapai 67 juta ton perharinya? Adakah pengaruh pencemaran tanah bagi kehidupan sehari-hari? Adakah manfaat dari mempraktikkan konsep 3R? Apakah benar sampah yang dihasilkan didominasi oleh pengumpulan data? Untuk membuktikan hipotesismu, ayo lakukan pengamatan berikut ini secara berkelompok. 1. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah tulis, kedua kamera, ketiga limbah organik, keempat limbah anorganik, kelima limbah domestik, keenam literatur. Kedua, cara kerja. 1. Memperhatikan lingkungan sekitar sekolah tentang pencemaran tanah meliputi bau yang ditimbulkan oleh sampah di lokasi sekitar sekolah. 2. Golongkan sampah ke dalam limbah organik, anorganik, dan domestik. Lihatlah kondisi sampah dan kondisi tanah yang tercemar. 3. Dokumentasikan mulai dari awal hingga selesai. 4. Tulislah di lembar kerja pengamatan. Yang kelima, setelah selesai, kumpulkan. 6. Daur ulang sampah plastik yang kalian dapat menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kembali. 7. Tunjukkan hasil produk yang kalian buat. Tabel hasil pengamatan. Nomor 1, jenis sampah, sampah anorganik, kondisi sampah basah, berbau, serta menumpuk. Deskripsi kondisi tanah yang tercemar, tanahnya berbau. 2. Sampah organik, kering dan basah, serta menumpuk. Permukaan tanah sekitar kering serta pecah-pecah. 3. Sampah domestik, berbusa, basah, lembab. Kondisi tanahnya, tanah menjadi basah dan lembab. Mari berdiskusi bersama teman kelompok dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang ke-1, jenis sampah apa saja yang paling banyak ditemukan di lingkungan sekitar sekolah? Sampah anorganik seperti sampah plastik, botol kemasan, plastik dan kaleng minuman. Ada juga sampah organik seperti daun kering, tusuk sate, dan juga buah palem. Yang kedua, sebutkan pentingnya menggolongkan sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Yaitu menggolongkan sampah sebelum dibuang penting karena dapat mempermudah proses daur ulang, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan efisiensi pengolahan sampah. Yang ketiga, tuliskan ide kalian, produk apa yang bisa dihasilkan dari pengolahan sampah tersebut, yaitu botol plastik, karena botol plastik bisa dimanfaatkan jadi pot tanaman, dan dedaunan kering juga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Yang keempat, jelaskan dampak bagi makhluk hidup terhadap kondisi tanah yang sudah tercemar. Menurut kelompok kami, tanah yang tercemar bisa mengakibatkan gangguan pada ekosistem, kesehatan manusia, dan kerusakan pada organisme tanah, serta mengakibatkan keberlangsungan hidup banyak spesies menjadi. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi atau mengurangi pencemaran tanah tersebut? Yang ke-1, mengelola sampah secara bijaksana. Yang kedua, praktik pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, remediasi tanah. Yang keempat, mengatur limbah industri. Yang kelima, edukasi dan menyadarkan masyarakat. Pembuktiannya benar karena menurut informasi dari simulasi pencemaran tanah telah diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus
Ada pengaruh pencemaran tanah bagi kehidupan sehari-hari sebagaimana telah kita teliti, contohnya seperti bau tanah yang baunya. Pembuktiannya benar karena menurut informasi dari simulasi pencemaran tanah telah diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus ada juga pengaruh pencemaran tanah bagi kehidupan sehari-hari sebagaimana telah kita teliti, contohnya seperti bau tanah yang menyengat dari sampah dan mengganggu air menjadi bau. Terus ada juga karena manfaat dari konsep 3R dapat mengurangi limbah sampah dan pencemaran lingkungan. Setelah kami melakukan observasi di lingkungan sekolah, kebanyakan sampah yang di lingkungan sekolah adalah sampah anorganik, contohnya seperti botol plastik, styrofoam, kemasan plastik, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kesimpulan yang kami berikan yaitu sampah yang mendominasi di sekolah kami atau Seman 1 Majalaya kebanyakan adalah sampah anorganik. Karena sampah anorganik seringkali menjadi bahan utama kemasan makanan atau minuman di kantin maupun koperasi siswa. Akan tetapi sampah organik seperti dedaunan kering juga banyak ditemukan pada para pedagang makanan yang harus mencuci piring dan siswa yang mencuci tangan menggunakan sabun. Solusinya dari masalah sampah di Seman 1 Majalaya adalah memilah sampah dengan bijak dan mempraktikkan prinsip 3R dengan tepat agar sampah yang dihasilkan yang tidak kembali menjadi sampah. Sekian klarifikasi dari kami tentang pencemaran tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.